Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video pembelajaran mengenai struktur pengulangan yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah pemrograman. Penggunaan fungsi pengulangan dalam satu program dapat membuat blok instruksi dilakukan berulang kali selama kondisi terpenuhi. Ya. Dari kata-kata struktur pengulangan berarti memang mengulang berapa kali sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya saja kalau kita ingin menampilkan deret angka 1, 2, 3, 4 sampai 5. Itu adalah salah satu konsep berulang ya kan, dengan ada proses penambahan sebanyak tambah satu angka. Kemudian kalau kita ingin mencetak kata hello world, nah, kalian di awal perkuliahan pemrograman tentunya program pertama yang Anda buat adalah hello world. Nah, itu biasanya Anda buat hello world hanya mencetak satu kali. Tapi kalau dengan pengulangan, Anda bisa mencetak beberapa kali sesuai dengan jumlah pengulangan yang ingin Anda masukkan. Oke, gitu ya. Nah, di struktur pengulangan umumnya itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tentunya adalah kondisi pengulangan dan blok instruksi pengulangan. Kondisi pengulangan itu seperti apa? Nah, kalau Anda belajar tentang struktur if, itu pasti Anda sudah belajar tentang ekspresi boolean. Ya. Jadi kondisi pengulangan adalah satu ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk terjadinya pengulangan. Jadi harus bernilai true. Kalau misalnya kondisi pengulangan itu true, maka akan diulang. Tapi kalau false, pengulangan akan berhenti. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan blok instruksi? Nah, kalau blok instruksi adalah sekumpulan instruksi yang diulang. Biasanya sekumpulan instruksi yang diulang itu boleh, sekumpulan berarti boleh lebih dari satu ya. Instruksinya bisa lebih dari satu statement. Kalau lebih dari satu statement, Ibu ingatkan kurawal buka dan kurawal tutup itu harus ada. Itu tandanya adalah instruksi itu akan diulang dimulai dari kurawal buka dan diakhiri sampai dengan kurawal tutup. Ya. Nah, kalau kalian lihat di layar, ini ada struktur pengulangan. Nah, struktur pengulangan itu intinya memiliki 4 komponen. Harus diingat nih baik-baik. Kalau Anda nanti membuat skrip struktur pengulangan, harus ada inisialisasinya, harus ada kondisi perulangannya, harus ada komponen prosesnya, kemudian harus ada iterasinya. Ya, ini semua wajib ada. Ya. Struktur yang pertama, struktur inisialisasi, persiapan membuat kondisi awal. Jadi struktur ini adalah suatu tahap kita membuat suatu kondisi awal sebelum melakukan perulangan. Seperti apa? Ya biasanya kalau nanti Anda lihat di struktur pengulangan ya, ada diwakili dengan I sama dengan 1. Nah, I sama dengan 1 itu adalah langkah awal. Kita siapkan bahwa I-nya itu bernilai 1. Itu inisialisasi. Kemudian yang kedua, kondisi perulangan. Yang tadi yang ekspresi boolean. Nah, yang ekspresi boolean atau yang kita kenal dengan kondisi perulangan, yaitu kondisi yang menentukan terjadi tidaknya suatu pengulangan. Ini ada tipe ya, yang benar ada tidaknya suatu pengulangan. Contohnya kalau misalnya Anda lihat di struktur nanti ya, di struktur pengulangan itu ada pertanyaan biasanya ya. Apakah misalnya I lebih kecil sama dengan jumlah? Nah, kan sama tuh kayak di kondisi struktur if ya. Ya, ada lebih kecil, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini di sini contohnya misalkan
Apakah I yang tadi I itu bernilai 1 lebih kecil sama dengan jumlah itu berapa kali yang kita mau ulang. Nah, kalau misalnya true, ya berarti akan diulang. Itu adalah kondisi perulangan. Jadi ingat aja. Ya, kondisi perulangan Anda harus ingat ekspresi boolean true, false. Kalau benar diulang, kalau salah berhenti. Oke, yang berikutnya komponen proses. Nah, komponen proses adalah blok instruksi yang akan diulang. Contohnya apa? Contoh yang di awal tadi ya, print hello world. Nah, itu print hello world. Nah, untuk print hello world, nah itu adalah salah satu contoh komponen proses di mana instruksi itu akan diulang sebanyak jumlah yang kita inginkan. Instruksi terus printf semua Bu ya? Enggak, ya, tergantung dari programnya. Ya, itu contoh sederhana aja. Contoh sederhana kita mau mencetak hello world sebanyak 5 kali. Ya, jadi kalau untuk mencetak hello world sebanyak 5 kali, ya berarti nanti ada pertanyaan, apakah gitu kan? I-nya itu lebih kecil sama dengan jumlah. Nah, jumlahnya itu yang 5 kali itu. Karena masih di awal berarti I-nya kan tadi tetap masih 1. Ya berarti diulang. Nah, bagaimana mencapai 5 Bu? Dari angka inisialisasi 1 menjadi 5. Nah, ini yang terakhir nih yang penting, adanya iterasi. Jadi kalau bicara pengulangan jangan ditinggalkan itu iterasinya. Karena kalau tidak ada iterasi apa yang terjadi? Akan looping forever. Akan terus menerus mencetak hello world. Karena tidak akan mencapai ke angka 5 tanpa adanya iterasi. Bagaimana mencapai ke angka 5? Tadi I-nya 1 menjadi 5. Ya, di sini kalau iterasi adalah kondisi pertambahan agar pengulangan dapat terus berjalan. Cara mudahnya dengan ditambah 1. Ya, I sama dengan I plus 1 ataupun I plus plus. Itu penting ya. Iterasi itu penting. Kalau tidak, angka 1 tadi yang diinisialisasi awal 1 tadi tidak akan bisa mencapai jumlah 5 kali tanpa adanya iterasi. Berarti harus ada iterasi I plus plus yang pengertiannya sama dengan I sama dengan I plus 1. Oke ya. Nah, di sini ingat baik-baik ada 3 struktur pengulangan. Jangan kebalik dengan struktur keputusan. Kalau struktur keputusan Anda sudah belajar. Kata kuncinya if. Kemudian ada switch case. If itu bagi-bagi, ada if dengan kondisi 1, kondisi 2 ataupun if dalam bersarang. Ya, itu adalah keputusan. Nah, kalau di sini pengulangan. Pengulangan ada 3, ada for, ada while, do dan ada do while. Ya. Ibu ulangi, ada for, ada while do dan ada do while. Nah, untuk for ya, Anda bisa lihat di layar. Ya, untuk for itu bentuk for ada for pencacah gitu ya. Awal to akhir do instruksi yang diulang. Ya. Nah, Anda lihat di dalam bentuk pertama for yang di layar ada kata pencacah. Nah, pencacah itu berupa variabel yang memiliki tipe data integer atau karakter. Awal itu berupa nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilai akhir. Untuk for yang menaik, biasanya di instruksinya ditambah dengan kata to. Ini contoh pesedekot ya. Kemudian akhir itu adalah berupa nilai yang lebih besar daripada nilai awal. Kemudian ada instruksi yang diulang, ya udah jelas ya, itu adalah instruksi yang diulang itu seperti apa. Nah, oke, itu contoh pesedekotnya. Lalu gimana kalau diimplementasikannya ke dalam C? Nah, kalau diimplementasikannya di dalam C, ini contohnya nih, Anda bisa lihat di sini Anda diminta untuk melakukan pengulangan pencetakan hello world.
Nah, apa yang harus Anda lakukan? Langkah pertama ya jangan lupa. Langkah awal adalah jangan lupa header file yang selalu harus ada. Kita hanya butuh print dan scanf, berarti cukup standar IO, input output header. Ya, jadi include stdoh. Stdoh ini digunakan untuk mengenalkan fungsi printf dan scanf. Kemudian main, ya, menandakan ini prosedur utama. Ya, main itu ada seperti ini. Kalau misalnya ada in main di depan, ada void main itu juga bisa. Tapi biasanya kalau in main jangan lupa dikasih di akhirnya itu ada return 0. In main itu menandakan dia dijadikan sebagai sebuah fungsi yang harus mengembalikan sebuah nilai. Berarti harus ada di sini return 0. Ya. Kalau seperti ini juga bisa. Oke, yang berikutnya ini apa? Ini adalah deklarasi. Deklarasi untuk mengenalkan variabel apa yang kita gunakan untuk mencetak hello world sebanyak user input. Yang dibutuhkan kita cukup dua variabel, jumlah dan i. Printf itu adalah perintah untuk mencetak tulisan masukkan jumlah pengulangan yang diinginkan di layar. Nih kayak gini contohnya nih. Masukkan jumlah pengulangan yang diinginkan, sama kan? Nah, kemudian kita minta user memasukkan sendiri, jumlahnya bebas. Ya, bebas. Kita pakai integer karena nggak mungkin ada koma, berarti pakai integer. Kemudian ini wajib ada simbol n. Ini menandakan dia sebagai variabel inputan, ya. Berarti di sini tuliskan jumlah, harus sama ini. Jumlah. Nah, kalau sudah baru masuk ke for. Nah, kalau for ini kepastian pengulangannya udah pasti. Ingat, yang membedakan for dengan while do dan do while adalah kepastian jumlah pengulangan. Karena kenapa udah pasti ya? Ditanya di awal, ditanya mau berapa kali nih Anda mengulang. Udah pasti kan? 3 kali. Ya, berarti for ini akan mencetak 3 kali. Ya, kalau ditanya lagi berapa mau mengulang nih? 10 kali. Ya, for-nya udah pasti dia akan mencetak 10 kali. Karena udah ditanya nih jumlahnya. Oke. Kemudian, ya ini yang penting nih. Ini adalah instruksi mengulang di dalam bahasa C. Ingat ada 3. Inisialisasi awal. Ya kan? Ini apa tadi? Ekspresi boolean. Kemudian apa lagi? Iterasi. Kemudian yang terakhir yang instruksi yang diulang. Jadi harus ingat ya, untuk pengulangan itu ada 4 yang harus ada. Yang pertama, inisialisasi awal. Ditandai dengan i sama dengan 1. Kemudian ekspresi booleannya mana? Yang menandakan true dan false-nya nanti. Ini. Apakah i itu yang 1 tadi lebih kecil sama dengan jumlah? Nah, kan tadi baru 1, kemudian jumlahnya tadi 5. Ya betul, 1 kan lebih kecil dari 5. Maka nanti cetak hello world. Nah, yang berikutnya i++. I sama dengan i plus 1 yang tadi udah Ibu sampaikan. Nah, i++ ini yang akan melakukan iterasi pengulangan. Ya, sebanyak 1 kali. Jadi i tadi akan mencapai jumlah yang sesuai dengan yang diminta. Kalau misalnya tidak ada tadi, kalau i++ hilang, ya nanti akan 1 terus. Kalau tandanya 1 terus berarti akan mengulang forever. Ya, begitu seterusnya. Berarti i sama dengan i plus 1 berarti jadi 2. Kemudian i-nya kan jadi bukan lagi 1 ya, jadi 2 ya. Kemudian 2 ditambah dengan 1, 3. 3 masih lebih kecil sama dengan jumlah.
3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5. Nah, setelah sampai ke 5 tambah 1 6, nah itu kan sudah melebihi dari jumlah. Kalau misalnya jumlah yang dimasukkan adalah 5. Oke, yang berikutnya printf. Nah, ini udah ya, ini adalah instruksi untuk mencetak. Nah, kalau di sini outputnya kita ingin melakukan jumlah pengulangan yang diinginkan 3 kali. Jadi di sini adalah 3. For i sama dengan 1, apakah lebih kecil sama dengan 3? Lebih kecil? Ya. Hello world ya. Kemudian ada proses penambahan. I tadi 1 sama dengan 1 ditambah 1 berarti 2, ya kan? Kita ulang lagi. Apakah 2, ini sekarang 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Ya, betul. Cetak hello world. I-nya tadi 2. 2 ya kan? Ditambah dengan 1 sama dengan 3. Nah, ulang lagi. Apakah 3 lebih kecil sama dengan jumlah? Betul, 3 sama dengan 3. Berarti cetak hello world. I-nya tadi 3. Ada proses tambah 1. 3 tambah 1 jadi 4. Tanya lagi. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 3? Salah. Berarti apa? Berhenti pengulangannya. Sudah, jadi yang dicetak cukup 3 kali. Ya, itu for. Jadi sudah pasti berapa kali pengulangan yang diinginkan. Ya. Oke, berikutnya adalah while do dan do while. Apa sih yang membedakan while do dan do while? Nah, kalau while do, Anda lihat aja nih. Ini contoh notasi pseudocode-nya ya. Dimana while itu akan ditanya dulu kondisi pengulangannya, true atau false. Kalau true, baru dia lakukan instruksi yang diulang. Kalau do, dia apa dulu? Instruksi yang diulang dulu nih yang dilakukan, baru ditanya kondisinya ya. Jadi minimal kalau untuk do itu 1 kali instruksi yang diulang itu dilakukan. Kalau while tidak, karena ditanya dulu true dan false nya ya. Itu yang membedakan ya. Nah, ini contohnya ingin mencetak prodisik ya kan, sebanyak 10 kali. Ini sama seperti tadi, ini tetap include stdio.h untuk mengenalkan perintah printf ya. Nah, kalau di sini bukan user yang memasukkan, tapi sudah ada di dalam script programnya bahwa jumlah yang akan diulang adalah 10 kali. Ya. Nah, di sini berikutnya adalah main untuk menandakan dia program utama. Ini deklarasi seperti biasa. Kemudian jumlahnya kita sudah ditentukan 10 kali. I sama dengan 1. Kemudian while. Nah, di sini baru ada I sama dengan 1 yang apa tadi istilahnya? Inisialisasi awal. Ya, inisialisasi awal. Kemudian I lebih kecil sama dengan jumlah apa tadi? Ya, ekspresi boolean. Kemudian printf apa tadi? Instruksi yang diulang. I plus apa tadi? Iterasi. Tetap ada 4. Inisialisasi awal, kondisi boolean, instruksi yang diulang, iterasi. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kalau ini ditanya dulu, apakah I-nya tadi 1 lebih kecil sama dengan jumlah 10? Betul. Berarti ngapain? Dicetak. Di sini ada 2 cetak, variabel I dan cetak prodisik. Dicetak. Kemudian iterasinya jangan lupa. I plus. I sama dengan 1 tambah 1, 2. Balik lagi.
Ditanya lagi, apakah 2 lebih kecil sama dengan jumlah? Masih lebih kecil, cetak. Udah gitu, proses penambahan sebanyak 1. 2 tambah 1, 3. Tanya lagi, apakah 3 lebih kecil sama dengan jumlah? Ya, true. Cetak. Nah, begitu seterusnya sampai dengan 10. Apakah lebih kecil sama dengan 10? Ya. Cetak. Nah, 10 tambah 1, 11. Apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Salah. Berarti dia akan keluar dari pengulangan. Oke ya. Nah, ini contoh while do. Nah, kalau do while ini sama ya. Ini sama. I sama dengan 1 apa tadi? Ya, inisialisasi awal. Printf apa tadi? Instruksi yang diulang, betul. I++ apa tadi? Iterasi, oke. While ekspresi boolean, ya, betul. Ada 4 kan? Ya. Kalau do, lihat, dia akan mencetak terlebih dahulu instruksi yang diulang, ditambah dengan 1, baru ditanya. Ya, baru ditanya true dan false-nya. Ya, ini contoh sederhana ya. Ini contoh sederhana dari instruksi atau bentuk pengulangan yang ada di sini. Ada for, while do, dan do while. Ini hampir sama nih. Yang do while dan while do bedanya tadi. Ya. Oke, ini dari Ibu. Untuk materi tentang struktur pengulangan ada for, while, do, dan do while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.